Di sebuah malam yang sunyi di jantung kerajaan Majapahit, seorang lelaki berdiri tegap di hadapan para bangsawan. Udara terasa berat, seakan alam mengetahui bahwa ucapan yang akan keluar dari mulut lelaki itu akan mengguncang Nusantara sepanjang zaman. Dengan suara tajam yang menembus dinding pendapa, ia berkata, "Lamun huus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Jika Nusantara belum tak taklukan, aku tak akan menikmati kesenangan duniawi." Nama lelaki itu kelak menjadi simbol kekuatan, ambisi, strategi, sekaligus kontroversi. Ia adalah Gajah Mada, tokoh yang tak hanya mengubah Majapahit, tetapi membentuk fondasi geopolitik wilayah yang kelak dikenal sebagai Indonesia modern. Inilah kisah panjang, penuh fakta, catatan sejarah, dan drama politik, tentang bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana tanpa darah bangsawan mampu menguasai mesin kekuasaan Majapahit, menaklukkan Nusantara, dan menciptakan legenda terbesar di Asia Tenggara. Awal mula Gajah Mada, anak dari rakyat biasa. Bukan darah biru. Sejarawan percaya Gajah Mada lahir sekitar awal abad ke-14. Dari keluarga rakyat biasa di Jawa Timur, tak ada catatan yang jelas tentang garis keturunannya. Itulah salah satu misteri terbesarnya. Tidak seperti raja dan bangsawan yang hidup dalam kemewahan, kehidupan kecil Gajah Mada penuh kerja keras. Menurut catatan naskah kuno para Raton dan Nagarakretagama, ia bukan anak Brahmana atau Satria. Ia tumbuh di lingkungan rakyat jelata yang keras dan disiplin. Banyak sejarawan meyakini masa kecil yang penuh tekanan itu membentuk kepribadiannya. Keras, fokus, dan tak mudah tunduk pada siapapun. Di masa mudanya, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu keprajuritan, bela diri, strategi perang, kecerdasan membaca situasi, kemampuan mengendalikan pasukan. Keunggulan itu membuatnya terpilih menjadi Bhayangkara, pasukan elit penjaga keselamatan raja, jabatan yang sangat prestisius dan jarang diberikan kepada rakyat biasa. Namun Gajah Mada bukan prajurit biasa. Ia memiliki sesuatu yang tidak semua orang miliki, ambisi untuk mengubah dunia. Kerusuhan 1319, momen kebangkitan Gajah Mada tahun 1319 menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit. Kerajaan itu hampir runtuh akibat pemberontakan Rakuti. Istana diserbu. Raja Jayanegara dipaksa lari menyelamatkan diri. Ketika semua orang panik, satu orang berdiri paling tegap, Gajah Mada. Dengan keberanian dan kecerdikan, ia membawa raja kabur dari istana sebelum pemberontak berhasil menangkapnya. Penculikan sang raja dicegah oleh pasukan Bhayangkara di bawah komandonya. Beberapa bulan kemudian, setelah konsolidasi kekuatan, pemberontakan Rakuti dihancurkan. Jayanegara kembali naik tahta. Di titik inilah Gajah Mada bukan hanya penyelamat Majapahit. Ia menjadi orang kepercayaan raja. Dalam catatan para Raton, Jayanegara sangat terkesan hingga mengangkat Gajah Mada menjadi Patidaha Kepatihan kedua Majapahit, jenderal lapangan. Pemimpin pasukan Bhayangkara yakini bukan sekadar penjaga kerajaan, ia menjadi tokoh yang menentukan arah Majapahit. Kasus pembunuhan Eraja PATNI dan kontroversi politik di istana di balik kekuasaan besar Majapahit dipenuhi intrik keluarga. Raja Jayanegara dikenal kejam dan tidak disukai rakyat. Ia bahkan disebut melakukan tindakan tidak pantas kepada adik tirinya Dewi Tribuwana. Konflik internal itu membuat suasana istana semakin kacau. Di titik ini, salah satu tragedi terbesar sejarah Majapahit terjadi, pembunuhan Raja Jayanegara oleh Tabib Tanca. Menurut para Raton, Tanca membunuh raja atas perintah Gajah Mada. Meski versi ini banyak diperdebatkan, sebagian sejarawan menganggap Gajah Mada memang punya peran, sebab setelah Jayanegara meninggal, Tribuwana Tunggadewi naik tahta. Sosok yang dikenal dekat dengan Gajah Mada dan menghargai kecerdasannya. Benar atau tidak, satu hal pasti, setelah kematian Jayanegara, Gajah Mada naik lebih tinggi lagi. Tribuwana memandang Gajah Mada sebagai sosok yang mampu menstabilkan kerajaan, menegakkan hukum, dan mengembangkan kekuatan Majapahit. Dari sinilah panggung Gajah Mada menjadi semakin luas. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Momen paling monumental bagi Gajah Mada terjadi pada tahun 1336. Ketika Tribuwana Tunggadewi mengangkatnya menjadi Mahapati Amangkubumi, jabatan nomor 2 setelah raja. Kekuasaan sejajar dengan Perdana Menteri sekaligus Panglima tertinggi. Ketika penobatannya berlangsung, ia mengucapkan sumpah yang mengguncang Nusantara, Sumpah Palapa. Di pendopo Majapahit,
Di depan bangsawan yang sebagian memandang sinis karena seorang rakyat biasa naik ke jabatan tinggi, Gajah Mada berkata, "Lamun huus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Jika Nusantara belum tak taklukan, aku tidak akan menikmati palapa kenikmatan dan kesenangan hidup." Sumpah itu bukan sekadar janji pribadi. Itu adalah deklarasi ambisi terbesar politik Asia Tenggara abad ke-14. Beberapa bangsawan menertawakan sumpah itu. Ada yang menganggapnya gila, namun Gajah Mada membuktikan bahwa omongannya bukan bualan. Misi besar penaklukan Nusantara dimulai Majapahit saat itu sudah besar, tetapi belum menyatukan seluruh Nusantara. Banyak kerajaan seperti Bali, Sunda, Dompo, Lombok, Palembang, Maluku, Tumasik, Singapura, awal kerajaan di Kalimantan, kerajaan di Sulawesi. Bahkan sebagian wilayah Filipina Selatan masih berdiri sebagai kekuatan independen. Ambisi Gajah Mada hanya satu, menyatukan semuanya di bawah Majapahit. Sejak sumpah itu diucapkan, ia bergerak satu. Penaklukan Bali 1343. Bali merupakan sasaran awal. Dipimpin oleh Aditya Warman dan Arya Damar di bawah koordinasi Gajah Mada, Majapahit mengalahkan dinasti Bali Dwipa. Fakta sejarah mencatat Bali menerima sistem tata pemerintahan yang dekat dengan Majapahit setelah penaklukan. Kedua, menguasai Tumasik, Singapura. Tumasik adalah pengendali jalur perdagangan internasional. Gajah Mada mengirim ekspedisi dan menguasai wilayah itu demi mengendalikan arus perdagangan. Ketiga, menaklukkan Dompo dan Kerajaan Timur Nusa Tenggara wilayah. Ini penting secara geopolitik karena menjadi titik persinggahan kapal rempah. Keempat, menguasai Palembang dan Sriwijaya yang tersisa. Majapahit menyelesaikan sisa kekuasaan Sriwijaya yang kala itu sudah runtuh, namun masih memiliki pengaruh kuat di Sumatera. Kelima, ekspedisi besar ke Maluku dan Kepulauan Rempah untuk memastikan dominasi total atas perdagangan internasional. Rempah harus berada di bawah kontrol Majapahit. Gajah Mada mengirim ekspedisi militer dan diplomasi ke Maluku. Dengan serangkaian operasi militer itu, Nusantara mulai tunduk satu persatu. BUBAT, tragedi terbesar dalam karier Gajah Mada, namun tidak ada perjalanan politik besar tanpa konflik besar. Peristiwa Bubat 1357 menjadi noda tergelap dalam kariernya. Majapahit dan Kerajaan Sunda saat itu sepakat melakukan pertemuan untuk acara pernikahan antara Putri Sunda, Dyah Pitaloka, dengan Raja Hayam Wuruk. Namun Gajah Mada menafsirkan hubungan itu sebagai bentuk penyerahan Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Ketika rombongan Sunda tiba di Bubat, pasukan Majapahit mengepung. Terjadi salah paham brutal yang berujung perang singkat namun mematikan gugurnya seluruh rombongan kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka melakukan belah pati hubungan Jawa Sunda retak selama berabad-abad. Hayam Wuruk sangat terpukul. Rakyat Sunda menyimpan luka dalam hingga masa modern. Setelah tragedi ini, Gajah Mada kehilangan sebagian pengaruh politik dan memilih menyingkir ke Madakaripura, wilayah persembunyiannya. Warisan terbesar Gajah Mada, menyatukan Nusantara terlepas dari kontroversinya. Fakta sejarah mencatat bahwa Gajah Mada adalah arsitek terbesar penyatuan Nusantara. Dialah tokoh yang menyatukan kerajaan-kerajaan besar, memperluas wilayah. Majapahit menjadi kekaisaran maritim terbesar di Asia Tenggara, mengendalikan jalur perdagangan internasional, menciptakan stabilitas politik jangka panjang, meletakkan fondasi geopolitik yang kelak memengaruhi pembentukan negeri. Bahkan dalam pidato kemerdekaannya, para tokoh bangsa seperti Soekarno menyebut Gajah Mada sebagai simbol persatuan Indonesia. Bagian 2, strategi rahasia Gajah Mada, cara seorang rakyat biasa menguasai politik istana di balik setiap ekspedisi, kemenangan, dan penaklukan yang membuat nama Gajah Mada menggema di seluruh Nusantara. Ada satu hal yang sering terlupakan, strategi politiknya yang luar biasa kompleks dan licin. Ia bukan hanya prajurit hebat, tetapi juga seorang politisi kelas dunia. Majapahit adalah kerajaan yang penuh intrik. Ada keluarga bangsawan, Brahmana, komandan militer senior, pejabat daerah, bahkan kelompok pedagang yang punya pengaruh besar. Seorang rakyat biasa seperti Gajah Mada seharusnya tidak memiliki tempat dalam struktur kekuasaan seperti itu, namun ia berhasil bahkan mendominasi. Bagaimana? Pertama, strategi keseimbangan kekuatan ala Gajah Mada. Gajah Mada tidak pernah membiarkan satu kelompok elit memiliki kekuatan absolut. Ia menggunakan taktik balance of power, konsep yang kemudian menjadi terkenal dalam dunia diplomasi modern. Contohnya,
Ia dekat dengan Tribuana Tunggadewi Sang Ratu adalah satu-satunya penguasa yang benar-benar mempercayainya. Gajah Mada memilih untuk selalu mengamankan posisinya dengan berada di sekitar ratu yang cerdas dan tegas ini. Ia menjaga hubungan dengan keluarga raja terutama dengan ayah Tribuana, baik Tumapel Raden Wijaya, melalui jalur politik dan loyalitas Bhayangkara. Ia menahan diri untuk tidak memusuhi Brahmana. Kelompok Brahmana menguasai pendidikan, catatan sejarah, dan pengaruh keagamaan. Gajah Mada sering meminta restu mereka untuk setiap ekspedisi besar. Ia membatasi kekuatan komandan militer senior walau ia sendiri seorang jenderal. Ia tahu para panglima lokal sering menjadi sumber pemberontakan. Karena itu, ia selalu mengaitkan mereka pada proyek ekspedisi agar tidak punya waktu merencanakan kudeta. Kedua, menguasai informasi. Jaringan intelijen Majapahit. Sedikit orang tahu bahwa Gajah Mada dianggap membangun jaringan intelijen paling efektif di Nusantara pada abad ke-14. Ia memanfaatkan 3 sumber informasi: 1. Pedagang dan pelaut Nusantara. Karena Majapahit berada di jalur perdagangan dunia, ia mendapatkan laporan keadaan ekonomi. Hubungan antar kerajaan, rute pelayaran, kekuatan militer lawan pedagang adalah mata-mata yang tidak mencurigakan. Kedua, utusan diplomatik Majapahit mengirim duta ke segala penjuru. Namun di balik misi persahabatan, mereka membawa laporan detail tentang politik internal kerajaan-kerajaan kecil. Ketiga, Bhayangkara. Pasukan elit ini tidak hanya menjadi penjaga raja tetapi juga jaringan pengawas internal. Mereka melaporkan segala hal, pertemuan rahasia, rencana pemberontakan. Pergerakan bangsawan, ekonomi, dan logistik ini membuat Gajah Mada selalu satu langkah di depan siapapun. Ketiga, membangun armada laut. Terkuat di Asia Tenggara, kekuatan Majapahit bukan pada kavaleri, bukan pada infanteri, tetapi pada lautan. Dan Gajah Mada memahami hal ini lebih daripada siapapun. Majapahit terletak strategis di jalur Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Banda, Samudra Hindia. Sebagian besar kerajaan Nusantara adalah kerajaan maritim. Jika ingin menyatukan Nusantara, maka harus menguasai laut. Gajah Mada kemudian menginisiasi pembuatan yang kapal raksasa Nusantara. Catatan Tiongkok menggambarkan yang Jawa berukuran jauh lebih besar daripada kapal Eropa. Memperkuat galangan kapal di Tuban, Surabaya, dan Grasikia. Membangun itu menjadi pusat armada. Melatih pelaut Nusantara menjadi satu kekuatan terpadu. Mengamankan jalur rempah. Gajah Mada tahu siapa yang menguasai rempah, menguasai dunia. Karena itu ia mengirim ekspedisi besar-besaran ke Maluku dan Banda. Keempat, diplomasi. Menaklukkan tanpa menghancurkan. Meski dikenal keras, Gajah Mada sebenarnya jarang menghancurkan kerajaan kecil ketika menaklukkannya. Ia memakai formula diplomasi, kirimi utusan untuk menawarkan kerjasama dan perlindungan. Bila ditolak, kirimi armada sebagai tekanan. Jika masih menolak, serang cepat untuk menunjukkan kekuatan. Setelah menang, bangun kembali kerajaan itu, tapi dengan raja vasal. Itu yang terjadi pada Bali 1343, Lombok, Dompo, Pasai, Palembang. Masih kerajaan-kerajaan itu tetap berdiri, tetapi terikat secara politik dan ekonomi. Kelima, menggunakan sejarah dan narasi kejayaan sebagai alat politik. Gajah Mada sangat memahami nilai propaganda. Ia sadar identitas Nusantara dapat diciptakan melalui narasi. Maka ia mendorong para pujangga, Empu Prapanca Nagara Kretagama, Empu Tantular Sutasoma untuk menulis karya-karya besar yang memuliakan Majapahit, menonjolkan persatuan, membangun konsep Nusantara sebagai kesatuan budaya. Dari sinilah muncul konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kelak menjadi semboyan negara Indonesia. Perluasan terbesar Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak dengan intelijen, diplomasi, kekuatan maritim, dan strategi politik internal yang kuat. Gajah Mada menuntun Majapahit menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Pada masa itu, Majapahit memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung ke wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Semenanjung, Malaya, Singapura, Tumasik, Brunei, Mindanao, Filipina Selatan. Sejarawan menyebut ini sebagai kekaisaran maritim terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa Gajah Mada. Gajah Mada sebagai aristokrat baru. Majapahit menariknya, meski ia berasal dari rakyat jelata. Gajah Mada akhirnya diperlakukan layaknya bangsawan. Ia memiliki pendapat megah, tanah luas, pengaruh atas kebijakan negara, kekuasaan militer, kekuasaan diplomatik, bahkan hak mengangkat pejabat. Namun ia berbeda dari aristokrat lain. Ia tidak membentuk dinasti,
Tidak ada catatan ia menikah. Tidak ada waris jabatan. Sejarawan percaya, ia fokus pada satu hal, sumpahnya. Tragedi BUBAT, pertemuan yang mengubah segalanya. Gajah Mada mungkin paham politik di Majapahit, tetapi tidak semuanya dapat ia kendalikan. Saat kerajaan Sunda mengirim Putri Dyah Pitaloka ke Majapahit untuk dilamar Hayam Wuruk, ia melihat ini sebagai peluang. Bagi Gajah Mada, pernikahan berarti hubungan vasal. Namun bagi kerajaan Sunda, pernikahan ini adalah persekutuan setara. Ketika rombongan Sunda tiba di Bubat, pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada memaksa mereka tunduk. Dan terjadilah pertempuran. Putri Dyah Pitaloka bunuh diri, seluruh rombongan Sunda tewas, Majapahit menang. Tetapi kehilangan kehormatan, Hayam Wuruk hancur secara emosional. Para bangsawan marah. Rakyat Sunda menyimpan dendam selama berabad-abad. Gajah Mada tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi disingkirkan secara halus. Ia ditempatkan di Madakaripura, wilayah pengasingan tidak resmi. Ini adalah kejatuhan seorang tokoh besar. Masa tua Gajah Mada menghilang dalam sunyi setelah peristiwa Bubat. Gajah Mada jarang muncul dalam catatan kerajaan. Ia hidup dalam kesunyian, jauh dari gemerlap kekuasaan. Namun ia tetap dihormati oleh sebagian besar prajurit, pejabat, dan penakluk yang pernah bekerja dengannya. Dalam beberapa versi sejarah, ia meninggal sekitar tahun ke-1364. Sayangnya, tidak ada catatan pasti. Di mana ia dikuburkan, bagaimana ia meninggal, siapa yang ada di sampingnya. Ia pergi seperti ia datang, dikelilingi misteri. Namun satu hal pasti, warisan Gajah Mada tetap hidup dalam bentuk politik, budaya, bahkan dalam struktur negara Indonesia modern yang mengadopsi konsep penyatuan Nusantara. Namun ambisi Gajah Mada tidak pernah berjalan mulus. Di balik tekad baja yang bersinar di depan para pejabat Majapahit, selalu ada bisik-bisik politik yang mempertanyakan, apakah seorang patih patut memikul ambisi sebesar seorang raja? Pertanyaan itu terus bergaung, terutama ketika keberhasilan awal Gajah Mada mulai mengusik kepentingan para bangsawan yang menikmati stabilitas internal Majapahit. Konflik internal para bangsawan mulai gerah. Dalam catatan para raton dan babat-babat Jawa, disebutkan bahwa beberapa bangsawan merasa Gajah Mada terlalu agresif. Mereka khawatir bahwa ekspansi keluar pulau hanya akan menguras sumber daya dan memicu perlawanan besar-besaran dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tetapi Gajah Mada tidak melihat Nusantara sebagai wilayah asing. Ia melihatnya sebagai satu kesatuan budaya, satu jalur perdagangan, satu peradaban. Hanya saja belum disatukan. Ia tahu bahwa jika Majapahit tidak bertindak cepat, kerajaan-kerajaan lain seperti Sunda, Bali, atau Sriwijaya yang sedang bangkit kembali bisa menjadi rival besar di kemudian hari. Gajah Mada bukan sekadar memikirkan masa kini, ia memikirkan masa depan ratusan tahun ke depan. Ekspedisi pertama, Jawa Timur menjadi pusat komando dengan kewenangan penuh sebagai Mahapati. Gajah Mada mulai melancarkan serangkaian ekspedisi untuk menaklukkan atau mengikat sumpah setia kerajaan-kerajaan di sekitar Jawa. Beberapa wilayah pertama yang berhasil ditundukkan: Lamajang, Lumajang yang sebelumnya sempat menjadi wilayah penuh konflik, Belambangan, Banyuwangi yang dikenal keras kepala dan sulit diatur, Bali yang pada masa itu masih dipimpin dinasti Warmadewa, gurita perdagangan di Madura yang sangat penting bagi jalur logistik Majapahit. Setiap keberhasilan semakin memperkuat reputasi Gajah Mada. Setiap keberhasilan pula semakin memperluas rasa cemas di antara para bangsawan yang merasa posisi mereka terancam oleh seorang patih yang semakin disanjung rakyat. Misteri di balik strategi perang Gajah Mada. Para ahli sejarah berspekulasi tentang strategi militer Gajah Mada. Banyak yang percaya bahwa ia bukan hanya ahli administrasi, tetapi juga jenius militer. Fakta-faktanya mendukung. Ia selalu menggunakan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer. Ia tidak pernah menyerang tanpa menguasai informasi intelijen terlebih dahulu. Ia memanfaatkan jaringan pedagang dan pelaut sebagai mata-mata. Ia sering memakai taktik serangan cepat yang memutus logistik lawan. Ini menunjukkan bahwa Gajah Mada jauh lebih modern dibanding panglima lain pada masanya. Ketegangan meningkat. Para pengkritik semakin berani meskipun pencapaiannya luar biasa. Ada satu hal yang menimbulkan kegelisahan besar di lingkungan istana. Gajah Mada masih belum menikah, tidak memiliki keturunan, dan sepenuhnya mencurahkan hidupnya pada kekuasaan dan ekspansi. Para bangsawan khawatir jika seorang yang hidupnya hanya fokus pada kekuasaan,
lalu menguasai seluruh Nusantara, apa yang akan terjadi pada wewenang para raja-raja kecil? Dalam dunia politik, kekuatan selalu menciptakan ketakutan. Dan Gajah Mada sudah terlalu kuat untuk nyaman dirasakan para penguasa lain. Ekspedisi ke Sumatera, awal tumbangnya Sriwijaya, sepenuhnya salah satu pencapaian terbesar Gajah Mada adalah melemahkan pengaruh terakhir Sriwijaya di Sumatera, terutama di wilayah Melayu, Dharmasraya, dan Jambi. Pada masa itu, sisa-sisa Sriwijaya masih memiliki jaringan dagang kuat. Namun Gajah Mada mengerti, selama jaringan itu masih berdiri, Majapahit tidak akan pernah menguasai perdagangan internasional sepenuhnya. Maka ia bergerak dalam beberapa ekspedisi besar. Majapahit menaklukkan kekuatan politik Melayu, menguasai jalur sungai-sungai utama, menyerap para pedagang ke dalam sistem pajak Majapahit. Ekspedisi ini menjadi salah satu pembuktian bahwa Sumpah Palapa bukan sembarang sumpah. Ia benar-benar berusaha mewujudkannya. Kemenangan yang membuat nama Gajah Mada menggema ke seluruh Asia setelah keberhasilan di Sumatera. Catatan-catatan Cina dari dinasti Yuan dan Ming mulai menyebut Majapahit sebagai negara kuat dari selatan. Ini bukan pujian kosong. Ini adalah pengakuan diplomatik bahwa Majapahit telah menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Dan sosok di balik semua itu tidak lain adalah Gajah Mada. Bahkan utusan-utusan dari Kampa, Kamboja, dan Siam mulai berhati-hati dalam berurusan dengan Majapahit. Gajah Mada secara diplomatis memaksa mereka menghormati posisi Majapahit sebagai pusat kekuasaan baru. Namun masalah terbesar belum datang, Sunda Galuh di tengah kemenangan-kemenangan itu. Ada satu peristiwa yang menjadi noda hitam dalam sejarah Gajah Mada. Peristiwa yang membuat banyak sejarawan mengatakan bahwa kejatuhan reputasinya dimulai di sini. Peristiwa Bubat. Menuju tragedi Bubat, politik pernikahan yang berubah menjadi bencana ketika Majapahit merencanakan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka putri kerajaan Sunda. Seharusnya itu menjadi momen persatuan dua kerajaan besar. Namun Gajah Mada melihat pernikahan itu bukan sebagai hubungan setara. Ia melihatnya sebagai strategi politik, di mana kerajaan Sunda harus tunduk pada Majapahit sebagai pihak yang menyerahkan putri, bukan pihak yang melakukan pernikahan setara. Interpretasi ini memicu kesalahpahaman besar. Kerajaan Sunda datang dengan maksud baik, Majapahit menyambut dengan ambisi politik, dan Gajah Mada berada tepat di tengah dua perspektif itu.